Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, kali ini berjumpa kembali bersama saya Mat Syairozi. Oke, kali ini kita akan belajari tentang salah satu materi yang diajarkan di SMP maupun juga di SMA, dan ini merupakan materi yang sangat penting, yaitu apa? Persamaan kuadrat. Nah, ini merupakan materi yang agak lumayan banyak ya cakupannya, sehingga ini akan kita pecah menjadi beberapa bagian. Nah, kali ini merupakan bagian yang pertama. Oke, sebelum kita ke lebih jauh tentang persamaan kuadrat, ini persamaan kuadrat itu apa sih? Jadi kalau misalkan ya kita itu ada bola. Nah, bola ini misalkan kita pukul ya, sehingga nanti itu melayang kayak gini lah, kita pukul. Maka kalau kita lihat ini akan ada lintasan yang warna kuning itu. Nah, di matematika garis yang warna kuning ini merupakan salah satu grafik dari suatu fungsi kuadrat. Ini diperoleh dari hubungan antara waktu dan ketinggian. Nah, untuk mempelajari lebih jauh tentang fungsi kuadrat, maka kita juga harus menguasai yang namanya persamaan kuadrat. Oke, jadi itu merupakan salah satu manfaat yang kita bisa peroleh. Nah, ini tujuan belajaran hari ini. Yang pertama ya, jadi cakupan materi hari ini yang pertama kita mengenal ya, mengidentifikasi bentuk persamaan kuadrat itu seperti apa. Yang kedua yaitu menjelaskan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita bisa tahu persamaan kuadrat itu apa sih ya. Nah, yang nomor 3 ini merupakan intinya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada banyak cara. Nah, kali ini kita fokusnya di cara pemfaktoran, dan ini merupakan cara yang paling cepat ya. Ada 3 metode biasanya kalau di buku-buku dijelaskan. Ini metode yang pertama, itu metode pemfaktoran. Oke, kita ke bentuk umum persamaan kuadrat dulu. Bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus b plus c sama dengan 0. Nah, a, b, dan c itu merupakan angka ya, bilangan. Sementara x-nya itu variabel. Nah, jadi a, b, c itu adalah bilangan ya, bilangan real. Tapi ya, a, b, c itu adalah angka sembarang, tapi a itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau b dan c boleh. Jadi kalau a itu nggak boleh. Kenapa? Kalau a sama dengan 0, maka tidak menjadi persamaan kuadrat, melainkan persamaan linier ya, satu variabel. Oke, contoh ini kita biasanya contoh kayak gini. Mana a, mana b, mana c misalkan ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk umum, salah satu persamaan kuadrat di mana a-nya sama dengan 2 ya. B-nya 7, kemudian C-nya adalah 3. Nah, ini gampang sekali, ini saya percepat. Nomor 2 misalkan kayak gini. Nah, nomor 2 ini seringkali biasanya banyak yang bingung. A-nya berapa? Apakah A-nya 0? Tidak ya. Ternyata A-nya adalah, ini adalah 1 ya. Jadi kalau kita tidak menulis itu artinya ada angka 1 di sini. Begitu juga dengan yang B ya, yang B ya, yang B ini kan nggak ada angkanya, sebetulnya ada angkanya 1. Nah, karena ini ada min, ada negatif, makanya adalah min 1. C juga demikian, C itu adalah min 6. Nah, seperti itu ya. Contoh misalkan ini 4x kuadrat min 9. Nah, ini kok ada 2 suku, Pak? Padahal tadi ada 3 suku ya kan? 3 suku, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini ada 2, bagaimana? Nah, ternyata bahwa kita peroleh A-nya itu adalah 4. Ini merupakan C-nya. Nah, B-nya mana? Nah, ini B-nya mana, Pak? Nah, ternyata B-nya itu adalah 0, makanya nggak ditulis. Apakah boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu yang A-nya nggak boleh sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan di yang kedua, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Tapi sebelum kita menentukan akar persamaan kuadrat, kita harus kenal dulu ya, tahu dulu apa itu akar itu ya. Apakah sama dengan akar rumput ya, akar pohon ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tentunya beda kalau matematika ya. Oke, misalkan kita punya persamaan kuadrat x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kalau misalkan kita diminta untuk menentukan akar-akar, artinya kita mencari suatu angka ya yang menggantikan x. Kalau dimasukkan itu hasilnya adalah sama dengan 0. Contoh, ini saya punya misalkan x-nya sama dengan negatif 1. Kemudian, kalau saya masukkan ya, x-nya kita ganti min 1. Nah, berarti kayak gini jadinya. Oke.
Min 1 kuadrat kurangi min 1 min 2 sama dengan 0. Jadi yang warna kuning itu adalah X-nya yang kita ganti. Nah, apakah sama dengan 0? Makanya ini saya kasih tanda tanya. Min 1 pangkat 2, 1 ya. Ini 1, ini min 2. 1 tambah 1 kurangi 2, 0. Nah, betul kan ya? Nah, berarti ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Contoh lagi. Kalau X-nya 1, oke, kita masukkan. X-nya kita ganti 1 ya. Nah, kita masukkan. 1 kuadrat 1 kali 1. Ya, sebentar ya. Ini masih tanda tanya, berarti masih belum jelas apakah sama dengan 0 apa tidak. 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 2, min 2. Nah, ini ternyata tidak sama dengan 0. Ini kan min 2 hasil akhirnya. Oh, berarti ini bukan akar persamaan kuadrat dari ini. Nah, kalau misalkan kita punya X sama dengan 2, oke, kita masukkan ya. 2 kuadrat min 2, min 2. Nah, kayak gini caranya. 2 kuadrat 4, 4 kurangi 2, 2 ya. Oke. 4 kurangi 2, 2. 2 kurangi 2, 0. Nah, ini ternyata sama dengan 0 kan? Nah, karena sama dengan 0, berarti ini merupakan akar persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat X kuadrat min X min 2, ini mempunyai akar X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau ini kita masukkan di persamaan kuadrat, maka menghasilkan nilai sama dengan 0. Oke, seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mencari persamaan kuadrat ya? Kalau kita data satu persatu seperti yang kita lakukan ini, kan terlalu lama, berarti kita perlu suatu cara. Ya, kita nggak mungkin menggunakan cara yang coba-coba kayak gini, karena bisa jadi nanti angkanya agak sulit. Ya, seperti itu, berarti perlu cara. Oke, kita sekarang sudah ke cara ya. Oke, ini cara ya. Metode pemfaktoran. Ya, ini metode yang pertama. Metode yang kedua mungkin akan kita lanjutkan di video yang berikutnya. Contoh, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Berapakah akar-akarnya? Atau tentukan akar-akarnya dengan menggunakan metode pemfaktoran. Maka anak-anak, ya, yang pertama kita tulis ya, kurung-kurung kayak gini, X kurung X kurung. Nanti angkanya kita cari. Nah, sekarang kita akan mencari ya, kita fokus di angka ini, ya, angka 6 ini. Bilangan berapa ya, sorry ya, 6 ini kita cari faktornya. 6 itu berapa kali berapa? 1 kali 6, ya kan? Berapa lagi? 2 kali 3. Ada lagi? Sudah, itu aja ya. Nah, sekarang bilangan yang mana ya? Yang jumlahnya itu adalah sama dengan 5. Oke, mana yang jumlahnya 5? Kalau ini 1 tambah 6, 7. Oh, bukan. Ini 2 tambah 3, 5. Oke, betul. Nah, berarti ini kita isikan berapa? Kita isikan plus 2 dan ini plus 3 ya. Jadi nanti ada plus ada min ya. Nanti di contoh berikutnya. Kalau ini kebetulan plus. Oke, selanjutnya 2 bilangan ya. Ini ada 2 bilangan, 2 apa ya? 2 kurung, kalau dikalikan hasilnya sama dengan 0, maka salah satu atau keduanya itu pasti sama dengan 0. Ya. Maksudnya, oke, maksudnya contoh ya. 2 kali 0, 0 ya kan. Kalau 0 kali 5, ya 0. 0 kali 0, ya 0. Maksudnya gitu. Jadi, 2 bilangan kalau dikalikan sama dengan 0, ya, A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya, kayak gitu. Makanya ini kita pecah, X plus 2 sama dengan 0, X plus 3 sama dengan 0. Ini kita pecah sendiri. Plus 2 pindah jadi min ya. Ini ada tulisan X1, maksudnya apa? Ini indeks ya. Jadi X-nya kan ada 2, pasti ada 2 karena persamaan kuadrat. Sehingga ini kita tulis X1. Lanjut yang ini X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Nah, akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah ini ya. X plus 1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 3. 2 ini kalau kita ingin lebih meyakinkan, cobalah kalian masukkan min 2 ini dan min 3 ini masukkan di persamaan kuadrat yang atas. Kalau menghasilkan sama dengan 0, maka pasti sudah benar jawaban kalian. Kalau nggak sama dengan 0, berarti ada 2 kemungkinan.
Ya, yang pertama cara kalian salah, atau yang kedua ngitung atau ngeceknya kalian salah. Ya, seperti itu ya. Oke, agar lebih bisa memahami, kita lanjutkan di contoh berikutnya, nomor 2. Nah, sekarang kita sudah mulai ada min-nya. Nah, yang pertama kita tulis kurung-kurung kayak gini, dan perhatikan angka 12. Nah, 12 ini ya. Oke, kita perhatikan 12. Nah, 12 itu berapa kali ya berapa? 1 kali, ya sorry saya gigikan aja biar sama. 1 kali 12, kemudian berapa lagi? 2 kali 6, berapa lagi? 3 kali 4, ya. Udah itu aja ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini adalah tandanya itu min, ya, C-nya tandanya min, maka kita akan mencari selisih. Kalau tadi kan kita cari yang jumlah. Carilah selisih yang selisihnya itu adalah plus 4. Coba. 12 dengan 1 selisihnya berapa? 11 kan? Berarti ini salah. Ini enggak. 2 dan 6 selisihnya berapa? 4. Nah, ini betul. 3 dan 4 selisihnya berapa? 1. Oh, ini bukan. Nah, kemudian kita cari yang min. Ini kan selisihnya kan 4. Berarti yang mana yang min, yang mana yang plus? Karena ini menghasilkan plus 4, maka yang min itu adalah yang bilangan yang kecil. Ini min 2, ini plus 6, ya. Berarti ini min 2, ini plus 6. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita kerjakan dengan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu kayak gini. Ya, saya yakin kalian bisa memahami ini. Sudah bisa ya. X min 2 sama dengan 0, pindah ruas, jadi 1 sama dengan 2. Sebetulnya bukan pindah ruas ya, tapi ini disamakan ruas kiri dan ruas kanan. Tapi biasanya bahasa mudahnya itu dipindah. Padahal nggak pindah harusnya. Selanjutnya, X plus 6 sama dengan 0, maka X2 sama dengan min 6. Nah, oke, itu semoga bisa dipahami. Kita akan beralih ke contoh berikutnya yang lebih bervariasi. Oke, nomor 3. Nah, sekarang min-nya ada di B. Nah, tidak masalah. Langkah pertama kita akan mencari faktor dari ini 12 dulu. Nah, 12. Ya, tadi kita sudah cari ya. 12 itu apa aja kan? Sudah kan? 1 kali 12, 2 kali 6, berapa lagi? 3 kali 4. Nah, karena ini tandanya adalah positif plus, maka kita cari yang jumlahnya itu, kita cari yang jumlah, bukan cari yang selisih. Carilah selisihnya, carilah jumlah yang menghasilkan angka negatif 7. 1 dengan 12 kalau dijumlah 13. Oh, bukan. 2 dengan 6 kalau dijumlah jadinya 8. Oh, bukan. 3 dan 4 kalau dijumlah hasilnya 7. Oh, betul. Nah, berarti ini. Tetapi hati-hati karena ini ya tandanya adalah min, ya, min. Berarti pasti ini adalah kasih min dan kasih min, ya. Karena min 3 tambah min 4 kan min 7. Min 3 kali min 4 plus 12, ya. Sehingga kita tulis kayak gini. Nah, terus berikutnya cara seperti yang tadi. Nah, gampang kan? Terus kita pecah. Nah, kayak gini. Ini. Nah, mudah kan ya? Oke. Nanti kita semakin lama semakin sulit ya. Lanjut. Nah, x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Ini merupakan contoh yang tadi. Nah, sekarang masalahnya adalah di sini minnya 2. Kalau tadi minnya 1, sekarang minnya 2. Tapi tidak masalah. Yang penting kita tulis dulu kurungnya xx, kemudian kita fokus di angka 2 ini. 2 itu berapa kali berapa? Ya, tentu 1 kali 2 ya kan? Udah ini aja kan ya. Sekarang karena ini min, maka kita cari yang selisih. Nah, 1 dan 2. Cari yang selisihnya adalah min 1. Nah, mana yang min, mana yang plus? Karena ini min 1, maka yang min itu adalah yang bilangan yang besar, yaitu min 2 ini plus 1. Sehingga kita tulis min 2 dan plus 1. Oke, setelah ini kita pecah ya. Berarti x min 2 ini x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 1. Oke, seperti ini semoga bisa dipahami. Nah, kita akan lanjutkan di pemfaktoran yang bentuk berikutnya. Bagaimana kalau misalkan A-nya itu tidak sama dengan 1? Oh, maksudnya, oke, saya kasih contoh ya.
Contoh, nah ini, kalau tadi kan A-nya kan sama dengan 1 terus, jadi lebih enak. Nah, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka langkah-langkahnya ini sedikit agak mikir ya, sedikit agak panjang. Tapi tenang saja, di sini akan saya berikan cara yang mudah ya dan cepat ya. Saya yakin mudah dipahami ini. Oke, langkah pertama ya. Langkah pertama ini caranya beda dengan yang tadi. Tolong diperhatikan dengan fokus. Kita tulis kayak gini. Kalau tadi kan nggak ada pernya, ini ada pernya 2x kali 2x ini ada pernya 2. Nah, kenapa kok 2? Nah, ini karena dari sini. Nah, mengikuti angka 2 ini. Kalau ini 3 ya 3, 3, 3. Nah, ini 2x, 2x, 2x. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan fokus di ujung dan ujung. 6 dan 2. Plus 6 dan 2. Kita kalikan 2 dan 6. Berapa? 2 kali 6 ya 12. Kemudian kita fokus di angka ini. Nah, bilangan 12 kita cari ya. Faktor dari 12 ya. Jadi kalau tadi kan 6, sekarang 12. 1 kali 12 berapa lagi ya? 2 sama 6 dan 3 sama 4. Kita cari yang jumlahnya itu 7. Ini tambah ini kan 13, ini 8, ini 7. Oh, berarti ini 3 dan 4. Nah, karena ini positif, maka ini kita tulis 3 dan 4 ya. Kenapa kok ini positif? Karena di sini adalah plus 7 ya, 3 dan 4. Nah, setelah itu kita akan pindah ya. Jadi angka yang kita dapatkan di sini ini sama ini kita akan pindah di kurung-kurung ini. Pindah, seret. Plus 3 plus 4. Nah, jadi karena positif ya plus. Nah, setelah itu di antara dua kurung kiri dan kanan ini, manakah yang bisa dibagi 2? Maksudnya bisa dibagi 2 itu dua-duanya ya. Jadi jangan hanya ini Pak yang biru, yang hijau aja. Nggak bisa, harus dua-duanya juga. Kita perhatikan yang kiri. 2 bagi 2 bisa, tapi 3 bagi 2 kan pecahan, jadi jangan. Sedangkan yang kurung yang sebelah kanan, coba. 2 dengan 2 kan bisa ya, berapa? 1. 4 dengan 2 ya 2, jadi ini 1. Nah, ini bisa dibagi sehingga kita pilih yang sebelah kanan. Oke, karena yang pernya sudah kita bagi jadi 1, maka kita hilangkan pernya sekarang. Jadi seperti ini. Ini 1 kan nggak usah kita tulis, ini 2. Ini tetap ya, karena yang dibagi hanya salah satu kalau perkalian gini. Oke, selanjutnya caranya seperti yang tadi di awal, yaitu kita pecah. Nah, kayak gini. Saya yakin kalian bisa. 3-nya pindah jadi min 3, kemudian X sama dengan min 3 dibagi 2. Ya, kayak min 3 per 2. Karena ini perkalian jadi pembagian. Ya. Lanjut, ini X2-nya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian ingin lebih yakin bahwa ini jawabannya sudah benar, kalian bisa cek sendiri di persamaan kuadratnya. Dimasukkan kayak tadi ya. Baik, kita beralih ke contoh soal yang lebih bervariasi lagi. Nomor 2. Nah, biar lebih memahami ya. Sekarang saya ganti 3, kalau tadi kan 2. Jadi sekarang ini ya 3 A-nya. A-nya 3. Oke, nggak masalah. Nah, jadi 3, 3, 3. Kalau tadi kan 2, 2, 2. Terus kemudian langkah berikutnya kita kalikan ujungnya 3 dan 6. Berapa 3 kali 6? Yaitu 18. Selanjutnya bagaimana caranya? Yaitu kita akan mencari faktor dari 18 itu berapa saja. 18 itu 1 kali 18. Sudah jelas. Yaitu 2 sama 9. Apalagi ya 3 sama 6. Nah, karena di sini yang dicari adalah plus 11. Nah, ini kan kita cari selisihnya ya. Tambahnya ya. Jumlahnya ya. Kita cari yang jumlahnya itu adalah plus 11. 1 tambah 18, 19. Oh, ini bukan. 2 tambah 9. Ya, betul ya. Ini ya. 2 tambah 9 kan 11. 3 tambah 6, 9. Oke, ini salah. Nah, karena ini adalah positif, maka ini adalah 2 dan 9. Bagaimana kalau negatif? Nanti di contoh nomor 3 dan 4. Setelah itu, kita pindah. Plus 2 dan plus 9. Di antara dua kurung ini mana yang bisa dibagi 3? Nah, kebetulan memang saya letakkan di sebelah kanan, tapi nggak masalah nanti kalau di sebelah kiri.
hasilnya sama aja. Oke, ini bisa dibagi 1, ini 1, ini 1 juga, ini berapa? 3 ya. Berarti kita peroleh, nah ini. Ya, selanjutnya bagaimana? Kita pecah kayak gini. Terus saya yakin kalian bisa, ya. 3 sudah sama dengan 0, 2-nya pindah jadi min. Kemudian ada angka 3 perkalian, maka menjadi pembagian. Jadi min 2/3. Nah, sekarang yang satunya, nah ini mudah sekali ya. Oke. Nah, kita dapatkan X2 sama dengan min 3 dan X1 sama dengan min 2/3. Oke. Jadi sama-sama minnya. Nah, setelah ini kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang ada minnya biar agak sedikit bervariasi, lebih sulit ya. Sebetulnya nggak sulit tapi harus berhati-hati aja. Oke, contoh ketiga. Nah, ini ada minnya, ini bagaimana ini? Nah, min ada 1, min 9. Tapi nggak apa-apa. Langkah pertama apa tadi? Yaitu kita buat kurung-kurungnya dan pernya. Karena di sini A-nya itu kan 2 ya. A-nya 2, maka ini adalah 2x 2x per 2. Setelah itu kita kalikan ujungnya. Plus 9 dengan 2. Seret, 2 kali 9 berapa? 18. Setelah itu kita akan mencari faktor dari 18 sama seperti tadi, yaitu 1 kali 18, 2 kali 9 dan 3 kali 6. Nah, kemudian karena di sini adalah positif ya, ini positif ya. Maka kita cari yang jumlahnya adalah min 9 ya. Mana yang jumlahnya 9? 1 dan ini 18 salah ya. Ini 2 tambah 9 11. Ini tambah ini oke, ini betul ya. Ini bukan. Seperti itu. Jadi kalau ininya plus ya maka kita akan cari selisihnya. Pertambahannya. Nah, berikutnya kita cari yang karena di sini kan min 9 ya. Ini kan min 9, berarti ini harus kasih min ini. Min karena min 3 ditambah min 6 itu kan min 9. Berarti min 3 dan min 6. Nah, kayak gini ya. Kalau tadi kan positif. Setelah itu kita pindah. Seret. Nah, min 3 lah min 6. Kalau tadi kan positif. Nah, setelahnya ini, caranya sama seperti tadi. Yaitu kita cari yang bisa dibagi dengan di bawahnya. 2. Ya, sorry. Jadi ini ya. 2 dengan 2, 1. 6 bagi 2, 3. Berarti ini 2x min 3, x min 3. Oke, berikutnya sama caranya. Seperti yang tadi, kita pecah. Nah, min 3 pindah jadi plus 3. Oke. Biasanya ada pertanyaan, ini 2 kok pindah kok tetap positif, Pak? Oke, ini artinya perkalian jadi pembagian. Ya. Jadi tetap tandanya kalau perkalian jadi pembagian atau sebaliknya. Oke, berikutnya x min 3 berarti x2 sama dengan 3. Ya, semoga bisa dipahami ya. Contoh yang nomor 3, ini sudah ada minnya. Oke, contoh nomor 4. Sekarang min-nya itu ada di C. Nah, tidak masalah ya. Langkah pertama seperti tadi, 3x per 3 ya. 1 kita kalikan. Ya, ini min 4, ini 3. 3 kali min 4 berapa? Nah, min 12. Nah, kita cari faktornya. Sebetulnya sudah hafal kalian, tapi nggak hafal lagi, kita tulis saja. Biar lebih memahami ya. 26 sama 34. Oke, setelah itu karena ini min ya, maka kita cari selisihnya yang selisihnya adalah 4. Ya, yang selisihnya 4 yang mana? 12 dengan 1, 11. Oh, bukan. 6 dan 2, selisihnya 4. Oke, ini betul. 3 dan 4 selisihnya 1. Oke, ini salah. Jadi pasti 2 dan 6. Tapi masalahnya ini adalah positif, maka kita kasih tandanya ya. Ini min ini ya, ini plus. Karena ini hasilnya positif, maka yang min itu adalah yang bilangan kecil. Berarti ini min 2 dan plus 6. Setelah itu kita pindah, jret. Oke. Kita bagi ya, yang bisa dibagi dengan yang bawah yang mana? Yang ini ya, 1, ini 2. Berarti 3x min 2 kali x plus 3. Ini yang merupakan hasil faktorannya. Selanjutnya sama aja seperti tadi. Nah. Oke, lah kayak gini. Oke.
Baik ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa dipahami bisa diulang-ulang lagi. Oke, agar lebih bisa memahami, coba ini ada latihan soal. Silakan bisa kalian coba ya. Kalau ada pertanyaan silakan, atau bisa kalian tulis di komentar. Tulis jawabannya di komentar. Ini kita akan bahas ya. Saya akan cek ya, apakah jawaban kalian sudah benar apa belum. X-nya berapa ya. Oke, seperti itu. Untuk kali ini, pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang metode yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna ya. Insya Allah kalau ada waktu. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat ilmunya dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kelebihan, atau barangkali ada kesalahan ya, atau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.